Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada cuaca yang cerah ini, mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat ya. Hari ini seperti biasa bertemu lagi ya, walaupun tidak secara langsung dengan Bu Nina ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali pembelajarannya dengan berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 6. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Coba amati anak-anak gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar tersebut sebutkan ya, apa saja kegiatan warga. Nah, di dalam gambar tersebut kita lihat ya, warga itu sedang bekerja sama ya, menaikkan barang-barang warga ya ke perahu karet, karena mereka akan mengungsi ya ke tempat yang lebih aman, dikarenakan tempat tinggal mereka itu terkena banjir ya Nana. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tindakan mereka sudah benar? Iya ya, jika memang terkena banjir pemukiman kita, maka kita harus segera mengungsi ya anak-anak ke tempat yang lebih aman. Ditakutkan bahwa banjir itu akan terus naik ya. Nah, itu tindakan yang sudah betul. Nah, anak-anak, coba sekarang jawab pertanyaan berikut ini dengan benar ya. Apa saja yang kamu lakukan jika terkena banjir di sekitarmu? Apakah anak-anak hanya diam saja ya? Atau ada tindakan yang lain seperti membereskan barang-barang berharga anak-anak ya, kemudian menaikkan benda-benda ke tempat yang lebih tinggi, atau kalau yang rumahnya berlantai 2 menaikkan barang-barang ke lantai 2 ya, atau misalnya pergi ke saudara atau ke tempat yang lebih aman ya, yang tidak terendam air banjir. Atau apa yang kamu lakukan, diisi ya. Kemudian mengapa bisa terjadi banjir ya, jelaskan pendapat kamu ya. Biasanya misalnya di saya itu perilaku warganya yang jorok ya, yang membuang sampah sembarangan, atau karena apa banjir yang terjadi di daerah kamu ya. Kemudian kapan biasanya sering terjadi banjir? Apakah setiap hari selama musim hujan itu, atau hanya kalau hujannya itu sangat deras ya. Nah, kemudian siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Apakah hanya ketua RW atau RT ya, atau orang tua, atau siapa ya, atau semuanya ya? Tuliskan. Kemudian bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir ya?
Nah, ini banyak cara ya agar tidak terjadi banjir, yaitu dengan perilaku kita yang harus bagaimana ya, anak-anak tuliskan. Contohnya tidak buang sampah sembarangan ya, kemudian tidak menebang pohon sembarangan ya, banyak caranya ya, anak-anak tuliskan, cukup 3 saja ya. Kemudian di mana saja kamu pernah melihat banjir ya, apakah hanya di berita-berita atau di daerah sekeliling kamu ya pernah melihat banjir atau sering mungkin ya melihat banjir. Kalau daerah pemukiman kamu itu daerah yang rawan terkena banjir. Lengkapi ya jawabannya anak-anak, tulis di buku tulis anak-anak. Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang 6 ini yaitu disebut dengan kalimat tanya ya. Perhatikan kalimat tanya itu pada awal katanya itu selalu diawali dengan kata tanya ya. Kalimat tanya seperti apa ya, nih apa saja yang kamu lakukan jika terkena banjir di sekitarmu. Kemudian mengapa ya, menanyakan alasan. Nah, ini kata tanya yang kedua. Kemudian kapan ya, menanyakan waktu ya, biasanya terjadinya banjir. Kemudian siapa, menanyakan orang ya, siapa saja. Kemudian bagaimana, menanyakan cara ya. Kemudian di mana, menanyakan tempat ya. Nah, ini disebut dengan kalimat tanya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang benar, yang utuh ya. Ingat tadi Ibu bilang kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya ya, dan juga diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, di sini ada 5 soal ya, yang belum tersusun kata-katanya. Ibu akan contohkan nomor 1, yaitu ada kata banjir, apa, dan penyebab. Di sini mana kata tanyanya, yaitu apa ya. Jadi kata apa disimpan di depan. Kemudian apa penyebab. Yang kedua adalah penyebab, dan yang ketiga banjir. Jadi apa penyebab banjir ya. Kemudian yang soal yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima coba anak-anak dikerjakan ya menjadi kalimat yang benar. Ingat dulukan dulu kata tanyanya ya, berada di depan ya. Kemudian tanda tanyanya jangan lupa bubuhkan ya. Nah, anak-anak, di sini ada 5 soal ya. Coba anak-anak berlatih ya untuk mengerjakan soal cerita matematika ya. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan nomor 1, cara penyelesaiannya, pengerjaannya seperti apa ya. Coba diperhatikan anak-anak. Untuk nomor 1, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Dan berapa bulan pula warga mengungsi? Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama ditanyakan hari ya, kemudian yang kedua ditanyakan bulan, berapa bulan. Nah, ingat anak-anak bahwa 1 minggu itu ada 7 hari ya, dan 1 bulan ada 4 minggu. Sekarang kita yang hari dulu ya. Nah, 8 minggu ada berapa hari ya, jadi tinggal
kalikan saja ya. 8 dikali 7 ya. Kenapa kali 7? Karena 1 minggu itu ada 7 hari ya. Nah, hasilnya adalah 56 hari ya. Kemudian untuk yang bulan ya, 8 minggu ada berapa bulan ya, jadi tinggal dibagi saja ya, 8 dibagi 4 ya. Anak-anak bisa dengan cara pengulangan berulang ya, jadi 8 diambil 4 diambil 4 ya, jadi ada 2 kali pengurangan, jadi hasilnya adalah 2 ya, 2 kali pengurangan, jadi hasilnya 2 bulan ya. Jadi kita simpulkan, tulis dalam diagram yang di bawah ya. 8 minggu ada 56 hari dan 8 minggu itu juga ada 2 bulan ya. Jadi para warga mengungsi selama 56 hari dan mengungsi juga berubah ke dalam bentuk bulan selama 2 bulan. Ya, Nana coba dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Jika kurang mengerti boleh tanya langsung ya ke ibu. Nah, Nana, sekarang di sini ada beberapa gambar ya. Coba Nana bandingkan gambar-gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, gambar manakah yang menunjukkan persatuan ya? Yang namanya persatuan berarti harus yang bekerja sama ataupun yang melakukan kegiatannya itu harus banyak ya. Jadi yang menunjukkan persatuan adalah gambar yang kedua dan gambar yang ketiga ya, Nana. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu ya. Kemudian hidup bersatu itu banyak sekali ya manfaatnya. Kenapa orang selalu harus menunjukkan persatuan ya, harus hidup bersatu karena memang sangat banyak manfaatnya, Nana. Nah, dengan bersatu contoh manfaatnya yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu juga pekerjaan yang tadinya berat ketika dikerjakan sendiri kemudian pada waktu dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi ringan, anak-anak. Nah, jadi kita itu harus membiasakan hidup bersatu ya di dalam keberagaman. Tidak boleh kita membeda-bedakan ya, tidak usah menghiraukan apa agama mereka atau agama tetangga kita atau dari mana asal sukunya ya. Tidak usah ya. Kita semuanya harus bersatu meskipun itu berbeda-beda ya, suku, agama ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu jika kita hidup tidak bersatu apa akibatnya? Nah, akibat hidup tidak bersatu, maka pekerjaan akan lama ya selesainya. Juga akibat yang kedua, pekerjaan menjadi berat ya. Nah, kemudian tidak tercipta persatuan dan kerukunan, anak-anak. Nah, coba anak-anak cari 3 lagi akibat yang ditimbulkan kalau kita hidupnya tidak bersatu ya. Akan apa? Di sini tuliskan ya. Nah, anak-anak, hujan itu mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya ya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan itu? Juga berapa minggu dalam 1 bulan? Coba ingat-ingat lagi ya. Nah, ibu akan supaya lebih ingat lagi anak-anak, ibu akan ingatkan bahwa 1
minggu itu kan ada 7 hari, kemudian 1 bulan itu ada 30 hari, dan 1 bulan juga ada 4 minggu, kemudian 1 tahun ada 12 bulan ya. Jadi hujan telah mengguyur Indonesia itu selama 4 minggu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 6 ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.